Bisa dimulai Mbak Haya. Ini saya record soalnya tidak bisa live ke YouTube. Oh, oke Halo? Mbak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore pada hari ini kita akan melaksanakan webinar yang berjudul Alternatif Pilihan Bersekolah untuk ABK dengan Homeschooling. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan sudah hadir pada sore hari ini. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang spesial yang ahli di bidangnya, yaitu Bu Adi Nurfasana, SC MPSI. Beliau adalah owner Homeschooling Lentera Hati. Dan saya juga berterima kasih kepada Harian Surya, Tribun Jatim Official, dan Telkom Indonesia yang sudah mendukung jalannya acara pada hari ini. Nah, untuk teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa webinar hari ini diselenggarakan secara stream live di channel YouTube Harian Surya, Tribun Jatim Official, dan Peduli Kasih ABK. Nah, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri juga. Saya Hayan Stina yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini dan memandu jalannya diskusi kita. Oke, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan Yayasan Peduli Kasih ABK kepada teman-teman semuanya karena supaya kita bisa lebih kenal dan lebih memahami terkait yayasan, kita juga akan mengetahui apa saja karya-karya anak-anak binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Oke, boleh next slide. Oke. Jadi di yayasan ini kita bergerak untuk mendukung para orang tua ABK, kita mendukung mereka supaya para ABK bisa berdaya gitu di masyarakat, supaya masyarakat juga bisa menerima ABK seperti itu, dan itu juga nantinya sesuai dengan visi misi kita yang memberikan lingkungan yang inklusif seperti itu kepada para ABK. Dan kita juga udah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik offline maupun online. Baik, ini boleh next slide lagi. Oke. Oke, ini saya lanjutkan. Oke, ini udah. Nah, kalau visi misi kita apa aja? Nah, ini seperti yang udah ada di layar. Jadi visi kita untuk mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Kemudian misi kita yaitu membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi anak berkebutuhan khusus. Kita juga ingin membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK, mendukung partisipasi ABK dalam kehidupan masyarakat, dan juga memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK. Nah, kita sudah membantu lebih dari 200 lebih keluarga ABK binaan. Kemudian kita juga menyelenggarakan banyak sekali kegiatan inklusi untuk mewujudkan masyarakat yang ramah ABK. Nah, termasuk kita ada seminar offline maupun online. Dan kita juga telah menyelenggarakan banyak sekali pelatihan yang bisa memberikan pengembangan diri baik untuk orang tua ABK maupun ABK-nya sendiri. Nah, lalu ada apa nih di slide selanjutnya? Oke, nah ini dia kegiatan offline dan kegiatan online kita. Untuk kegiatan offline-nya ini ada kelas ABK, ada pelatihan, ada festival ABK, penyuluhan, dan sebagainya itu. Dan kita juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk orang tua seperti itu supaya mereka bisa
memberikan penanganan, memberikan pelatihan juga kepada anak-anak mereka saat di rumah gitu. Dan pelatihannya itu juga kita laksanakan secara rutin di shelter kami. Nah, kemudian kegiatan online-nya apa aja? Nah, kegiatan online-nya salah satunya adalah yang kita laksanakan sekarang. Nah, yaitu webinar Academy Ability. Jadi di webinar ini ada banyak sekali judul-judul, tema-tema yang bisa teman-teman simak. Itu salah satunya kalau sekarang kita lagi membahas homeschooling untuk ABK. Nah, selain itu kita juga ada tema kayak misalnya kesehatan mental, psikologi, habis itu mengenal bagaimana orang tua yang ada di luar negeri merawat ABK-nya, seperti itu. Dan ada banyak banget untuk bisnis, itu juga ada. Nah, kalau teman-teman pengen lihat, nanti ada di YouTube kita. Boleh next slide? Nah, selanjutnya kegiatan yang kita adakan ini adalah festival-festival, yaitu kita mewadahi bakat-bakat teman-teman kita yang ABK. Nah, salah satunya ini yang terbaru adalah Festival Kemampuan, yang mana ini kita mewadahi beragam talenta para anak berkebutuhan khusus, mulai dari misal menyanyi, menari, terus melukis, terus misal apapun lah ya itu bakatnya kita kategorikan ke dalam situ dan kemudian kita buat festivalnya itu semacam perlombaan seperti itu. Jadi untuk teman-teman kita yang disabilitas nggak ada kata tidak untuk tidak memiliki talenta gitu. Jadi uh, itu adalah salah satu upaya kita supaya teman-teman kita yang berkebutuhan khusus bisa lebih percaya diri gitu karena sekecil apapun kemampuan itu adalah talenta mereka. Nah, selain itu kita juga ada festival berani bersuara untuk berdaya. Nah, kalau yang ini lebih fokusnya ke public speaking. Karena kan mungkin banyak orang yang mikir apakah ABK itu bisa public speaking. Gitu kan, bisa ternyata gitu dengan kemampuan-kemampuan tertentu gitu kan. Nah, kita juga sudah membuktikannya melalui festival ini. Kemudian ada lomba menulis, ada lomba fotografi, ada mini video reels gitu, terus ada melody challenge. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya pengen tahu update-update festival kita selanjutnya ada apa aja, bisa follow Instagram kami yaitu @ypedulikasih_abk. Oke, boleh next slide. Nah, ini ada promosi program, ada apa aja nih karyanya? Next. Oke. Nah, karya yang pertama ini adalah buku. Nah, jadi buku ini ditulis oleh teman kita yang berkebutuhan khusus, yaitu Kak Isyati dan Kak Andre. Mereka berdua sudah dewasa dan menuliskan kisah hidup mereka, pengalaman-pengalaman mereka, lalu insight apa yang mereka dapatkan selama menjalani kehidupan gitu. Lalu apa aja perasaan mereka itu ada di buku ini. Jadi misal teman-teman pengen baca dan pengen tahu nih bisa banget untuk beli bukunya. Dan di situ tentunya udah nggak bisa diraguin lagi ya karena mereka udah dewasa. Jadi kita misal pengen tahu nih gimana sih kehidupannya ABK itu khususnya ini mereka cerebral palsy ya. Jadi kalau misal pengen tahu bisa beli bukunya. Terus kalau misalnya pengen membantu ABK juga bisa nih dapat referensinya di buku ini gitu. Dan ketika teman-teman membeli bukunya, itu merupakan salah satu kontribusi, salah satu upaya teman-teman untuk mendukung karya teman kita yang berkebutuhan khusus. Oke, dan selanjutnya kita akan lihat ini ada karya apa lagi dari teman kita yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau yang ini adalah karya kerajinan tangan gitu ya. Jadi ada baju, ada tas, ada boneka gitu. Jadi ini teman-teman kita yang berkebutuhan khusus membuat kerajinan seperti ini, handicraft gitu. Lalu bisa teman-teman miliki dengan membelinya gitu. Nah, untuk membelinya bisa memesan di kontak yang ada di layar kita, bisa di capture atau lihat di Instagram kami. Ada produknya banyak banget ini dan tentunya otentik, terus eksklusif juga karena tentunya nggak banyak gitu ya. Karena kan ini teman-teman kita yang berkebutuhan khusus gitu kan, jadi
mungkin kalau misalnya bikinnya langsung banyak banget gitu. Jadi jangan sampai lewatkan produknya, bisa teman-teman beli sekarang juga silakan. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya ini adalah program donasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin berdonasi, ingin mendukung pelayanan untuk ABK, ingin mendukung kelas untuk ABK, nah ini bisa banget berdonasi di rekening yang ada di situ, yang ada di layar. Bisa di-capture atau lihat di Instagram kita. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen melihat lokasi sekolah atau lokasi shelter kami, bisa banget mengunjunginya, yaitu di Jalan Manggis Tengah, 3T127 Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen beramal yang tepat sasaran, bisa banget donasi ke rekening yang ada di layar tersebut. Oke, boleh next slide? Nah, kemudian ini adalah paket umroh gitu. Jadi untuk misal teman-teman pengen nyobain umroh yang impulsif gitu ya, yang bareng sama teman-teman berkebutuhan khusus, itu juga bisa mendaftar di paket umroh ini. Dan ini juga untuk umum, nggak cuma untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus saja, tapi siapapun bisa daftar. Dan ini ada paket-paketnya. Boleh next slide lagi biar kita lihat apa aja sih paket-paketnya. Nah, ini ada yang paket safar, ada paket tahun baru Hijriah, gitu. Terus, apalagi boleh slide? Oke, ya kurang lebih tadi yang itu tadi paket-paketnya bisa teman-teman lihat juga di Instagram kami. Nah, selanjutnya ini adalah paket sedekah dan untuk keluarga ABK. Nah, ini momentum sekali karena sekarang kita juga sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memberikan sedekah Ramadan kepada keluarga ABK, bisa banget melalui kami gitu. Jadi ini adalah kita memberikan wadah kepada teman-teman yang ingin bersedekah dan tepat sasaran, dan sasarannya tentunya adalah keluarga ABK yang kurang mampu seperti itu, bisa banget melalui kami Yayasan Komunikasi ABK, bisa di rekening yang ada di layar seperti itu. Nah, untuk informasi selanjutnya juga bisa ada di Instagram kita. Jadi boleh next slide. Ini adalah paket donasi pendidikan. Oh ya, by the way, yang tadi juga itu nggak harus, bentuknya nggak harus uang, tapi juga bisa barang. Nah, yang ini juga nggak harus uang, tapi juga bisa barang. Gitu. Dan untuk teman-teman yang berdonasi, manfaatnya apa aja? Nah, manfaatnya ini bisa mendapatkan informasi perkembangan potensi ABK dan motivasi orang tua ABK-nya. Gitu. Nah, ini jadi bisa manfaat banget nih, mungkin ada dari teman-teman yang orang tua ABK atau guru seperti itu. Nah, ini kan informasinya butuh juga tuh. Terus ikut serta dalam mendukung kegiatan ABK secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian partisipasi donatur dapat disesuaikan dengan keinginan donatur seperti itu. Oke, boleh next slide. Nah, kemudian ini adalah jadwal kelas pelatihan ABK dan orang tuanya. Ini yang terbaru adalah besok 12 April dengan tema melatih ABK membaca, kemudian di Kamis tanggal 13 April ada melatih ABK mengarang. Keduanya dilaksanakan pukul 13.00 sampai 14.00. Nah, ini dilaksanakannya offline ya, teman-teman, yaitu di shelter kami yang ada di Sidoarjo. Lokasinya tadi di shelter Yayasan Peduli Kasih ABK, Jalan Manggis Tengah, 3T127 Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Jadi untuk teman-teman boleh banget datang karena ini gratis. Oke, boleh next slide. Oke, kalau yang ini adalah jadwal pelatihan kreativitas menjahit. Kalau yang bulan ini karena bulan puasa juga, jadi hanya ada sekali, tapi next month bakal ada kelas-kelas selanjutnya, yaitu kelas menjahit ini. Dilaksanakannya juga offline, yaitu di shelter Yayasan Peduli Kasih ABK. Oke, boleh next slide. Oke, nah ini yang terakhir yaitu adalah YouTube kita.
Nah, yang tadi kan aku udah mention tuh kalau kita menyelenggarakan banyak sekali webinar-webinar dengan tema yang beragam, dengan narasumber yang beragam juga tentunya. Baik itu praktisi atau akademisi gitu, atau orang tua yang berpengalaman gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube kita gitu. Nah, karena mungkin teman-teman udah kepo nih tentang tema tentang anak tuli gitu. Nah, itu ada di situ. Terus tema tentang pendidikan ABK, ada juga tentang kesehatan mental orang tua ABK atau untuk ABK-nya gitu. Ada juga terus tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus yang di luar negeri atau tentang mereka yang di perguruan tinggi itu juga ada banget di situ, tinggal dicari aja. Oke. Oke, nah boleh next slide. Nah, itu tadi pengenalan Yayasan Peduli Kasih ABK yang saya sampaikan. Selanjutnya kita ada di inti acara yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman di sini. Tapi sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita. Ada Bu Ade Nur Hasanah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu Ade. Assalamualaikum. Oke. By the way, aku juga mau info ini ke teman-teman buat webinar ini adalah webinar tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang misal punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Begitu juga untuk kalau misal ada yang ingin disampaikan gitu juga bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand. Tapi sebelumnya kita juga akan menyimak terlebih dahulu pemaparan dari Bu Ade. Bu Ade, apakah sudah ada di room? Selamat sore, Bu Ade. Oke. Ya, selamat sore Mbak Haya, Ibu Sawitri Retno Hadianti, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bu, makasih. Ya. Ini saya berterima kasih sekali diundang pada Yayasan Peduli Kasih ya, Peduli Kasih ABK. Iya. 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 Saya juga surprise nih suruh ngisi webinar. Oke. Kita mulai saja ya Mbak Haya. Saya akan memaparkan sedikit presentasi dari saya sebelum kita kan kata ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fitni fid-din wa alimni at-taqwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita hari ini sehingga saya atas nama saya pribadi berterima kasih sudah diundang untuk mengisi Zoom ini ya, Zoom online. Mudah-mudahan juga puasa kita kali ini diberikan pahala atas puasa kita serta amal ibadah di bulan Ramadan kali ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Ade Nur Hasanah. Saya sebenarnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga yang didiagnosis cerebral palsy. Ya, kemudian saya juga praktisi psikologi di bidang anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya juga berkecimpung di dunia ABK sebagai Ketua Forkesi Bekasi atau Forum Keluarga Spesial Indonesia Cabang Bekasi. Itu. Saya merasa senang sekali bisa sharing kepada saudara, rekan,
sahabat-sahabat yang ada di Yayasan Peduli ABK dan kepada Akademia Disabilitas atas undangannya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, kita pahami dulu ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan homeschooling, mengenai pengertiannya dari homeschooling itu sendiri, karena saat ini saya mendirikan homeschooling atau mengadakan homeschooling itu sebelum pandemi berlangsung. Baiklah, bisa di-share itunya Mbak Haya? Itu share. Oke. Oke. Tema kali ini saya mengangkat mengenai pada hari ini saya mengangkat tema mengenai sekolah untuk anak berkebutuhan khusus melalui metode homeschooling. Karena kebetulan juga saya memiliki sekolah reguler, sekolah inklusi, sekolah alternatif ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sebelumnya kita harus bisa merubah dulu mindset kita tentang homeschooling itu sendiri. Menurut saya penting diketahui karena homeschooling bukan hanya kita mengejar semata-mata mengejar ijazah atau sosialisasi dan kurikulum, namun menitik beratkan pada sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda dalam penerapan homeschooling itu sendiri. Karena homeschoolingnya yang model yang berbeda dengan sekolah inklusi atau sekolah reguler, dengan gaya belajarnya juga berbeda dengan sekolah reguler, gitu ya. Biasanya sekolah reguler itu rutinitas ya, bersifat dengan rutinitas. Jadi mereka belajar, datang ke sekolah, kemudian pulang dengan tugas-tugasnya. Namun dengan homeschooling, orang tua dan anak dapat bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Jadi orang tua di sini bisa menjadikan program director atau pemilihan materi belajar. Ya. Kemudian anak juga lebih fleksibel dalam mempelajari suatu hal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, di sini kita secara harfiah pengertian dari homeschooling itu sendiri adalah kegiatan belajar mengajar dengan yang disesuaikan kondisinya dengan di rumah atau berbasis keluarga. Homeschooling sendiri dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yaitu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak dan fleksibilitas dalam belajar. Jadi orang tua bisa memilih waktu, tempat, kemudian memilih kegiatan apa yang akan diajarkan oleh anak. Lanjutnya. Oke. Di sini juga kita mengenal ada 3 jenis homeschooling. Ya, 3 jenis homeschooling itu bisa kita adakan di rumah. Kita bisa memilih jenis homeschooling apa yang akan diadakan di rumah. Di sini ada homeschooling tunggal yang pertama, homeschooling yang melibatkan hanya satu keluarga. Jadi yang mengadakan hanya satu keluarga, itu entah itu dari kedua orang tua atau keluarga yang bisa atau keluarga lain, ya misalnya Pak D-nya, Bu D-nya atau tantenya yang bisa mengikuti atau ikut partisipasi dalam pembelajaran anak di rumah. Kemudian yang kedua, homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk itu
melibatkan 2 keluarga atau lebih. Keluarga yang terlibat biasanya memiliki anak dengan minat yang serupa dan diagnosa yang sama. Mereka dapat menyalurkan minatnya dengan berkegiatan bersama. Contohnya misalnya dalam 2 keluarga memiliki diagnosa anak yang sama, misalnya sama-sama Down syndrome atau sama-sama autisme, mereka bisa membuat suatu grup, kemudian memilihkan pelajaran apa yang diminati oleh anak. Ya, dalam suatu atau dalam wadah atau dalam suatu tempat, bisa di rumah atau bisa di tempat lembaga, gitu ya. Yang ketiga, komunitas homeschooling. Di sini jenis homeschooling yang menggabungkan dengan beberapa homeschooling majemuk. Untuk selanjutnya dapat dibuatkan silabus, RPP, materi ajar, kegiatan pokok, dan lain-lainnya secara serentak dan sama. Di sini homeschooling majemuk di sini homeschooling majemuk itu bisa melibatkan dalam di 3 komunitas homeschooling ya, jenis homeschooling yang bergabungan dengan beberapa homeschooling majemuk. Untuk selanjutnya dapat dibuatkan silabus, RPP, materi ajar, kegiatan pokok, dan lain-lainnya secara serentak dan sama. Jadi seperti homeschooling yang saya adakan di sini, kami membuatkan silabus, RPP, kemudian materi belajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anak, kemudian kita mengadakan misalnya program-program yang akan diajarkan oleh anak. Jadi komunitas homeschooling ini bisa dilakukan di luar dari kegiatan homeschooling majemuk dan tunggal. Selanjutnya. Oke. Selain itu kita perlu juga mengetahui metode. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang metode homeschooling. Ya, yang pertama schooling at home. Di sini schooling at home merupakan metode homeschooling yang dilakukan di rumah dengan sistem pendidikan yang sama persis seperti sekolah formal. Jadi kurikulumnya, kemudian kegiatan-kegiatannya bisa disamakan dengan sekolah formal, namun dilakukan di dalam rumah. Yang kedua, United Study merupakan metode homeschooling berbasis tema. Artinya, siswa tidak mempelajari suatu subjek atau mata pelajaran secara utuh, melainkan mengambil tema tertentu dari materi pelajaran yang anak minati. Jadi, misalnya kita menggunakan kurikulum Kurtilas atau kurikulum mereka, kita hanya orang tua, di sini orang tua hanya bisa mengambil satu materi pelajaran atau materi apa yang akan diajarkan oleh anak, diajarkan pada anak, gitu ya. Jadi kita tidak semuanya materi yang akan bisa kita ajarkan, tapi hanya materi tertentu yang memang diminati oleh anak. Yang ketiga, Charlotte Mason atau Living Book Approach merupakan metode homeschooling melalui pengalaman nyata. Artinya mereka diajak terjun langsung dan merasakan apa yang mereka pelajari. Di sini biasanya anak-anak ABK itu kekurangan dalam misalnya dalam berpikir secara abstrak. Jadi mereka harus melihat dan meraba, kemudian terjun langsung melihat apa yang mereka pelajari dengan alat peraga atau misalnya keluar dari ruangan. Jadi mereka memang harus benar-benar mengalami secara real. Karena daya abstraksi atau daya berpikir mereka itu memang mengalami keterhambatan. Yang keempat, klasikal.
merupakan metode homeschooling yang menggunakan 3 tahapan perkembangan motorik, ya. Kemudian perkembangan tersebut terdiri dari motorik, kognisi, dan afeksi anak yang terhambat. Jadi beberapa perkembangan yang kita poinkan gitu ya, yang kita poinkan ke dalam pembelajaran nantinya. Gitu. Berikutnya. Yang kelima, metode Waldorf. Waldorf ini merupakan metode homeschooling yang menjadikan suasana sekolah mirip seperti di rumah. Sebenarnya ini hampir sama dengan metode school at home, namun perbedaannya hampir anak itu berasal di lingkungan komunitas atau lembaga yang mengadakan homeschooling. Jadi seperti wadah, itu kita tempat atau lingkungan yang memang diadakan untuk pembelajaran, gitu ya. Seperti di sini contohnya program kegiatan belajar masyarakat. Itu mereka metode school home-nya itu bisa dilakukan di suatu lembaga, gitu ya. Yang keenam, metode Montessori merupakan metode homeschooling berbasis lingkungan sekitar, agar anak dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Kegiatan ini disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari anak, misalkan anak yang usianya selevel PAUD, masih butuh stimulasi untuk aktivitas kegiatan motorik kasar dan motorik halus. Jadi mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus biasanya ada keterhambatan dalam perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya, sehingga harus mesti distimulasi, ya. Mereka harus dirangsang dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan gerak motorik atau gerak motorik kasar atau motorik halus, seperti itu. Lain halnya dengan anak yang selevel SD. Mereka bersosialisasi pada lingkungan yang sebenarnya berdasarkan materi pembelajaran dengan melakukan kegiatan outing. Nah, di sini mereka harus bereksperimen, misalnya mereka harus sosialisasi keluar, kemudian mereka harus melihat, kemudian mereka juga harus berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, metode eklektik yang menggabungkan dengan beberapa metode pembelajaran tertentu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi orang tua ini bebas memilih beberapa metode untuk digabungkan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan orang tua ajarkan pada anak. Itu ya. Yang berikutnya. Siapa saja yang membutuhkan homeschooling? Yang membutuhkan homeschooling adalah anak-anak yang biasanya memiliki atau yang terdiagnosis dengan penyakit riwayat penyakit tertentu atau riwayat penyakit berat, ya. Salah satunya yaitu anak dengan kondisi penyakit misalnya jantung, terus kemudian riwayat penyakit khususnya anak yang HIV, kemudian anak-anak yang memang memiliki harus pengobatan yang rutin. Jadi anak-anak ini memang untuk pemilihan sekolah homeschooling itu lebih bisa menjadi pilihan alternatif, ya. Karena anak-anak yang punya penyakit berat yang mengharuskan mereka bolak-balik, kemudian harus periksa atau mungkin dirawat lama di rumah sakit, bila anak sekolah itu anak ini harus masuk di sekolah reguler dalam keadaan kondisi sakit, malah akan menghambat proses belajar mengajar anak di sekolah reguler, gitu ya. Yang mengharuskan anak ini harus izin, kemudian pelajarannya yang tertinggal. Itu. Yang kedua, disabilitas.
anak dengan disabilitas, khususnya disabilitas fisik, akan sangat sulit untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah formal. Terlebih waktu serta pengawasan yang ada terbatas, selain fasilitas sekolah dan pendampingan anak yang kurang di sekolah. Jadi mungkin fasilitas di sekolah reguler atau di sekolah inklusi tidak menyediakan untuk anak-anak yang disabilitas fisik atau disabilitas tertentu ya. Seperti itu, kayak mungkin disabilitas bisu tuli, mereka harus menggunakan tenaga profesional yang mumpuni di bidangnya. Tuh. Kemudian homeschooling dapat menjadi pilihan yang tepat agar anak tetap menerima pendidikan tanpa harus mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, anak dengan kondisi yang dimana sulit untuk berkonsentrasi, berperilaku hiperaktif, serta impulsif. Mungkin kesulitannya bila disekolahkan di sekolah reguler, kurangnya pendampingan anak dan pengarahan agar anak bisa duduk dengan tenang, kemudian di sekolah tidak adanya tenaga sumber daya guru ya yang bisa mendampingi anak tersebut. Nah, kemudian yang keempat, disleksia atau gangguan belajar. Yang kelima, OCD, Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan kepribadian, di mana anak tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang diakibatkan stres berlebihan, sehingga anak melakukan perilaku repetitif. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu yang memiliki gangguan kepribadian OCD, itu biasanya tidak bisa menerima tingkat stresor yang tinggi, sehingga mereka ketika mendapatkan tugas tugas pelajaran yang berat atau yang mereka tidak bisa kerjakan, mereka akan memiliki atau mengeluarkan atau berperilaku di luar dari anak-anak pada umumnya. Seperti misalkan mereka bolak-balik ke toilet, kemudian cuci tangan, ya. Kemudian mereka melakukan gerakan repetitif yang sangat mengganggu kegiatan belajar bila mereka sekolah di reguler. Kemudian yang keenam, kegiatan anak yang padat. Ya. Di sini setiap anak memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi sebagian anak sudah terlihat bakatnya, kemudian sejak dini dan biasanya anak-anak yang memiliki bakat yang mumpuni ya, bakat yang sudah terlihat gitu ya. Mereka lebih banyak mengasah bakatnya keluar gitu, mengikuti kompetisi, kemudian mengikuti perlombaan-perlombaan, sehingga kegiatan mereka untuk sekolah atau misalnya seperti syuting ya, artis-artis itu kan kegiatannya banyak ya. Mereka itu waktunya hanya sedikit untuk mereka dapat datang ke sekolahan, sekolah reguler untuk belajar di tempat. Namun melalui homeschooling ini anak-anak yang memiliki kegiatan yang padat bisa tersalurkan untuk tetap belajar, mengikuti pelajaran, ya, mengikuti kegiatan pembelajaran melalui mendatangkan guru atau mengikuti suatu lembaga yang memang melakukan kegiatan pembelajaran masyarakat ya, seperti PKBM, itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketujuh, pekerjaan orang tua yang berpindah-pindah tempat. Biasanya orang tua yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau pekerjaan yang mengharuskan mereka berpindah tempat, itu kemungkinan mereka berkesulitan ya, bagi anak khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial
dan lingkungan sekolah. Terlebih beradaptasi mengenal pelajarannya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ketika dia dihadapkan dengan lingkungan yang baru, dengan teman yang baru, kemudian mereka akan kesulitan untuk berinteraksi secara sosial. Ya, dengan kesulitan mereka dalam berkomunikasi atau kesulitan mereka dalam mengerti bahasa yang ada di daerah tertentu, misalnya orang tua yang dipindahkan ke luar kota, seperti itu. Kemudian pada kasus seperti ini biasanya orang tua juga repot untuk mengurus dokumen-dokumen, kemudian harus mencari sekolah yang memang sesuai dengan kebutuhan anak, ya, karena setiap anak itu berbeda kemampuan dan berbeda pengalaman dan bahasanya, sehingga orang tua kesulitan untuk mencari sekolah yang tepat, tuh ya. Yang kedelapan, autisme. Di sini gangguan perkembangan neurologi yang mengakibatkan sulitnya anak berkonsentrasi, berinteraksi sosial, bicara, dan komunikasi, serta perilaku. Oke, selanjutnya. Di dalam penyelenggaraan homeschooling itu sendiri sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, di sini dari kelebihannya homeschooling itu sendiri kita bisa melihat ada beberapa poin, yaitu waktu belajar yang fleksibel, mengembangkan bakat anak, jadi waktu bisa disesuaikan dengan waktunya orang tua atau disesuaikan dengan kegiatan anak di rumah, gitu ya. Kemudian waktu istirahat anak yang cukup, sehingga anak itu tidak merasakan kelelahan dengan padatnya aktivitas di sekolah. Jadi orang tua bisa mengatur jadwal kegiatannya anak. Kemudian orang tua juga bisa memonitoring pergaulannya di rumah, ya, atau di lingkungan sekitar rumah. Kemudian orang tua juga bisa memberikan kesempatan belajar di rumah atau di luar rumah pada anak. Ya. Kemudian biaya pendidikan juga dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan orang tua. Jadi biasanya beberapa sekolah reguler atau sekolah inklusi memang membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit, ya. Jadi lumayan mahal. Sehingga mungkin dengan kelebihannya homeschooling ini orang tua bisa memanage, ya, keuangannya untuk masih bisa menyelenggarakan pendidikan untuk anaknya di rumah, gitu. Yang selanjutnya, tidak repot dalam pengurusan dokumen untuk kelengkapan sekolah. Biasanya kalau anak-anak udah masuk pada tahun ajaran baru, orang tua sibuk untuk mencari sekolah, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian biasanya kalau untuk anak berkebutuhan khusus, itu mereka juga harus didampingi oleh psikolog. Jadi atau misalnya ada asesmen. Jadi banyak persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan anak untuk melengkapi kelengkapan dokumen sekolah untuk mendaftar ke sekolah reguler. Gitu. Namun di balik kekurangannya, di balik kelebihannya ada kekurangannya, ya. Di sini kekurangannya yaitu terbatasnya ruang lingkup anak. Anak itu hanya mengenal lingkungan keluarganya saja. Jadi mereka tidak mengenal teman lainnya selain keluarga, gitu ya. Mungkin anak merasakan bosan di dalam rumah, kemudian diajari oleh ayah dan ibunya, ya. Jadi terbatasnya ruang lingkup anak. Kemudian fasilitas pembelajaran anak yang kurang lengkap. Biasanya materi bahan ajarnya itu hanya terbatas yang ada di dalam rumah. Jadi kita bisa menggunakan apa saja, benda-benda yang ada di dalam rumah, namun mungkin
bahan ajarnya itu atau materi belajarnya itu, alat peraganya itu masih kurang dalam untuk bahan pengajaran untuk anak, ya. Kemudian yang berikutnya, diperlukan usaha ekstra bagi orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar. Jadi orang tua selain mengeluangkan waktunya yang lebih, gitu ya, kemudian meluangkan waktu yang lebih serta mungkin kita juga harus belajar materi apa yang akan diajarkan oleh anak, gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu memang butuh ekstra waktu dan ekstra tenaga, ya, kalau untuk mengadakan homeschooling di rumah. Berikutnya. Kemudian selain kekurangannya, di sini ada program-program homeschooling yang bisa orang tua lakukan, ya, di dalam penyelenggaraan homeschooling di rumah atau di komunitas, ya. Di sini program homeschooling yang bisa kita buat individual program atau program individu yang disesuaikan dengan kemampuan anak, ya. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian di sini ada life skill program kemandirian. Program kemandirian ini diperuntukkan anak-anak yang sudah menjelang remaja. Biasanya anak-anak ini diajarkan untuk mandiri, untuk dapat menyelesaikan tugas di rumah atau menyelesaikan tugas sendiri, ya, yang diberikan oleh orang tua. Oke. Kemudian program terapi. Nah, program terapi di sini juga disesuaikan dengan diagnosa anak. Biasanya program terapi itu bila anak melakukan asesmen, ya, setelah dilakukan asesmen anak dibuatkan program terapi. Nah, program terapi ini bisa berupa program terapi wicara, program terapi sensori integrasi, atau program terapi okupasi. Jadi ini disesuaikan dengan diagnosa anak, gitu ya. Yang selanjutnya program akademik atau RPP, silabus kurikulum. Nah, ini juga disesuaikan juga bila suatu komunitas atau orang tua, ya, atau orang tua yang mengadakan itu bisa mengajarkan anak berdasarkan dengan program akademik. Ya, di sini kan program akademik itu bisa memakai kurikulum 13 atau kurikulum merdeka yang saat ini memang sedang diselenggarakan, ya. Kemudian yang berikutnya ya program minat dan bakat. Selain dari program individual program, life skill program, program terapi, kemudian program akademik atau RPP, program minat dan bakat itu dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Karena kita bisa melihat potensi apa yang ada di dalam diri anak melalui minat belajarnya, kemudian dari cara belajarnya, itu kita bisa melihat bakat dan potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk nantinya kelak bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Berikutnya. Oke. Manfaat dari homeschooling itu sendiri, ya. Di sini yang pertama, suasana belajar yang kondusif. Jadi orang tua bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif, bisa di dalam ruangan atau di dalam kamar, ya. Itu tergantung dari situasi dan kondisinya di dalam rumah itu sendiri. Atau misalkan lembaga, ya, atau komunitas homeschooling yang akan mengadakan pembelajaran, itu harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan belajar yang memang benar-benar anak bisa berkonsentrasi, kemudian anak bisa belajar secara individual,
ya, individual program seperti itu. Yang kedua, anak menjadi subjek belajar. Jadi di sini selain anak belajar, tapi anak juga bisa menjadi bahan ajar. Jadi misalnya mereka belajar mengenai diri mereka sendiri seperti perasaannya, kemudian apa yang mereka ingin lakukan, kemudian apa yang ingin mereka sampaikan kepada orang atau kepada orang tua, ya. Di sini anak bisa menjadi subjek belajar. Yang ketiga, pembelajarannya fleksibel. Jadi tidak semua bahan pelajaran kita pelajari. Jadi orang tua bisa memilih salah satu bahan ajar yang bisa kita gunakan untuk sebagai bahan pembelajaran atau materi belajar yang memang disesuaikan dengan minatnya anak, ya, seperti itu. Yang keempat, menciptakan kondisi pergaulan yang aman. Karena di dalam rumah tentu saja kondisi pergaulannya aman dan orang tua bisa mensortir anak-anak yang bisa bergaul dengan anaknya, atau misalnya ada pergaulan yang tidak sesuai dengan kondisi anak, maka orang tua bisa mensortir atau bisa mengintervensi dengan kondisi yang aman. Ya. Yang kelima, anak siap terjun ke lingkungan masyarakat. Jadi di sini selain anak-anak belajar, anak-anak juga dipersiapkan agar bisa terjun langsung ke masyarakat atau ke lingkungan di sekitarnya. Mereka harus bisa berinteraksi, mereka harus bisa beradaptasi, dan mereka harus bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Itu ya. Yang keenam, membentuk karakter anak. Karakter anak bisa dibentuk melalui homeschooling. Jadi karakter itu bisa terbentuk ketika anak diasuh oleh pola asuh orang tua. Jadi di sini orang tua bisa membentuk karakter anak. Lanjutnya. Apa tujuan orang tua menyekolahkan anak dengan metode homeschooling? Nah, dengan banyaknya keluhan orang tua dengan ketidaknyamanan ketika memasukkan anaknya ke sekolah, reguler atau inklusi, maka keputusan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya memutuskan untuk mengadakan pembelajaran di rumah dengan metode homeschooling. Orang tua dapat memantau perkembangan anaknya dengan lebih baik. Orang tua dapat mengorganisir dan memanage waktu, keuangan, dan pergaulan anak di rumah. Dan orang tua juga bisa menjadi program director buat anaknya untuk memutuskan materi pembelajaran apa yang akan diterapkan ke anak berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Jadi di sini yang menjadi program director adalah orang tua, sehingga orang tua bisa memutuskan pembelajaran apa yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, kemampuan anak, dan pemahaman anak. Sehingga anak bisa lebih enjoy, lebih bisa memahami apa yang akan diajarkan oleh orang tua. Ya. Oke, next. Mungkin buat para orang tua yang ingin mengadakan atau menyelenggarakan homeschooling di rumah, ini saya memiliki beberapa langkah-langkah agar orang tua dapat menyelenggarakan homeschooling di rumah. Yang pertama itu orang tua harus mempersiapkan waktu luang dan tenaga yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi orang tua memang betul-betul harus meluangkan waktunya, sesibuk apapun orang tua harus meluangkan waktu, ya. Kemudian tenaga juga, bisa juga orang tua yang sibuk di luar bisa melalui daring. Sebenarnya waktu sekolah daring itu sudah kita lakukan pada masa pandemi, ya, pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kita mengalami pandemi COVID sehingga kita diharuskan belajar dari rumah.
Nah, itu juga pembelajaran buat orang tua untuk mempersiapkan waktunya, tenaganya untuk mendampingi anak saat anak belajar di rumah, ya. Kemudian orang tua juga dapat melakukan asesmen terhadap anaknya yang berkaitan dengan kemampuan anak dan pemahaman anak dalam hal pembelajaran. Nah, di sini orang tua kan bisa melihat ya kemampuan anak seperti apa, terus kemudian pemahaman anak seperti apa, kemudian perilaku atau emosi anak itu seperti apa, orang tua bisa melakukan penilaian. Sehingga ketika ada sesuatu yang sepertinya ganjil atau sesuatu yang di luar dari kebiasaan, ya orang tua bisa melihat atau menilai gitu. Kemudian dari situlah kita bisa membuat materi belajar atau bahan pembelajaran buat anak. Kemudian yang selanjutnya mempersiapkan materi ajar dan alat peraga yang disesuaikan di rumah. Biasanya materi belajarnya orang tua juga harus mempersiapkan dan alat peraganya apa yang disesuaikan di rumah. Ya, bisa apa saja yang kita gunakan, ya, bermacam-macam alat atau bermacam-macam permainan itu bisa kita gunakan di rumah. Yang berikutnya, kurikulum dapat disesuaikan dan dapat mendaftarkan anaknya ke PKBM atau Dinas Pendidikan untuk dapat mengikuti ujian kesetaraan berdasarkan usia dan tingkatan pendidikan yang akan atau sedang anak ikuti. Nah, kurikulum ini dibuat bersifat customize ya. Customize artinya homeschooling memiliki pilihan untuk menentukan kurikulum apa yang mengacu pada kebutuhan anak dan minatnya, yang bertujuan untuk memperoleh ijazah dari pemerintah dengan mengikuti ujian kesetaraan. Kurikulum disesuaikan dan diintegrasikan dengan kurikulum Dignas dengan program homeschooling. Namun untuk homeschooling, bagi anak-anak berkebutuhan khusus, program akademiknya itu harus disederhanakan terlebih dahulu sebelum diajarkan pada anak, ya. Kemudian dapat dikembangkan pada metode belajar individual program yang menitik beratkan pada kemampuan dan pemahaman diri masing-masing anak terhadap materi belajarnya. Berikutnya. Baiklah, di sini sedikit saya sharing kegiatan-kegiatan yang dilakukan di homeschooling Lentera Hati yang saya dirikan ya. Di sini ada kebetulan kami ikut serta dalam Got Talent atau pengembangan bakat, minat dan bakat lomba ya di suatu mall. Alhamdulillah murid kami mendapatkan juara kedua itu dalam lomba seni tari. Nah, yang ini itu kunjungan outing ke luar itu disesuaikan dengan temanya, yaitu tema profesi dan mengenai apa sih profil tentang TNI Angkatan Udara itu seperti apa ya. Nah, lalu di sini juga ada pelatihan cara membuat prakarya sendal, bikin sendal. Kami di sini mengajarkan anak-anak untuk khususnya untuk anak-anak yang levelnya SD dan SMP diharuskan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk life skill-nya ya. Lanjutnya. Di sini juga kami mengadakan outing juga yang tadi mengenai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Kalau yang ini pemadam kebakaran. Nah, di sini kita belajar bagaimana sih profesi pemadam kebakaran itu seperti apa, kemudian berinteraksi dengan bapak-bapak petugasnya, gitu, seperti itu.
Lalu di sini juga ada gambar bahwa kita Lentera Hati itu berdiri sebelum pandemi dimulai ya. Jadi sekitar tahun 2019 homeschooling Lentera Hati sudah berdiri. Kemudian pas ada pandemi, kami melakukan vaksinasi bersama-sama ya, bekerja sama dengan puskesmas. Anak-anak kami digiring ke puskesmas untuk vaksinasi. Jadi di sini kita udah vaksin COVID ya. Kemudian juga ada acara kegiatan 17 Agustusan ya, lomba ya. Lanjutnya. Selain anak-anak berkebutuhan khusus ini mengikuti pembelajaran, kita juga mengikuti ujian persamaan paket A. Ya, anak-anak di sini melakukan ujian atau ikut serta dalam ujian kesetaraan paket A yang disesuaikan oleh kurikulum Diknas. Ya, kita di sini kita didampingi oleh gurunya. Jadi tetap kita didampingi oleh gurunya, namun anak-anak itu dilakukan untuk ujian. Ya, setelah mengikuti program pembelajaran di homeschooling, Lentera Hati anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti ujian persamaan paket A dengan pendampingan oleh guru-guru homeschooling. Nah, ini ada gambarnya di sini. Oke, berikutnya. Oke. Nah, kebetulan sekali homeschooling Lentera Hati itu baru 2 angkatan ya, 2 angkatan lulusan dari tahun 2021, 2020, 2021, kemudian 2021, 2022. Ya, sebenarnya homeschooling itu diselenggarakan itu bersifat legal, namun karena kita mau mengikuti kurikulum akademik ya, selain kurikulum terapi dan kurikulum pembelajaran yang lainnya, kita juga mengikuti kurikulum dari Diknas ya. Jadi kita di sini kurikulum yang Diknas keluarkan, kurikulum 13 itu yang Diknas keluarkan kita sederhanakan, lalu anak-anak mengikuti ujian kesetaraan. Tuh. Kegiatan-kegiatan homeschooling yang kami lakukan selain kegiatan individual, kita juga melakukan kegiatan klasikal. Nah, klasikal di sini biasanya satu guru satu murid kalau untuk kegiatan individual. Jadi guru terfokus pada anak. Ya, namun pada kegiatan klasikal itu kegiatan dilakukan bersama-sama. Anak belajar bersama-sama dengan satu orang guru di depan kelas, kemudian anak mendengarkan paparan atau materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ini juga ada kegiatan senam. Kegiatan senam ini juga dilakukan bersama-sama. Jadi di sini kesempatan anak untuk berinteraksi sesama temannya. Jadi ini beberapa anak ada yang memang diagnosisnya berbeda-beda, sehingga mungkin anak ini dengan caranya mereka berinteraksi, dengan caranya mereka ingin berkomunikasi dengan kawan-kawannya, gitu ya. Makanya kita mengadakan kegiatan klasikal. Nah, selain kegiatan klasikal, di sini juga kita mengadakan program kemandirian. Nah, program kemandirian itu berupa program program yang dilakukan di rumah, yang bisa dilakukan di rumah. Jadi di sini kita diajarkan konsepnya, caranya.
Ini anak ini diajarkan untuk bagaimana caranya menyetrika, ya. Ini kegiatan harian, sebenarnya bisa dilakukan pada anak reguler. Namun untuk anak berkebutuhan khusus, memang kita harus mengajarkan caranya, tahapan-tahapannya dalam mengerjakan tugas sehari-hari di rumah. Kemudian ini juga ada kegiatan mencuci baju. Memang sebenarnya kegiatan ini diadakan untuk anak dapat bisa mandiri, ya, bisa bekerja dengan tangannya sendiri untuk melatih motoriknya, selain untuk integrasi antara motorik halus dan motorik kasar serta konsentrasinya, mereka bisa melakukan kegiatan harian di rumah. Artinya konsepnya ini akan bisa dilakukan di rumah juga, selain kita konsepkan di homeschooling. Seperti itu. Berikutnya. Nah, selain program life skill, kita juga punya program minat dan bakat. Program minat bakat itu untuk menggali potensinya. Potensi anak itu bermacam-macam. Minat anak itu juga bermacam-macam, sehingga kita mengarahkan. Nah, ada beberapa anak yang responnya biasa saja, namun kita tetap memperkenalkan bagaimana caranya, kemudian bagaimana cara mengekspresikannya, itu anak harus diajarkan dulu. Sehingga ketertarikan anak atau minat anak bisa terasah dari kita merangsang atau menstimulasi anak untuk berkegiatan, ya. Di sini potensi bakat anak akan terlihat ketika kita memperkenalkan, ketika kita mengajari. Kalau kita tidak mengajarkan atau memperkenalkan, maka potensi atau bakat anak itu tidak akan terlihat, gitu. Walaupun anak memiliki bakat yang dibawa sejak lahir, seperti itu. Oke. Baiklah, kesimpulan dari webinar kali ini mengenai alternatif sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, ya, dengan cara metode homeschooling. Itu adalah bukan hanya perihal mendapatkan ijazah atau sosialisasi dan kurikulum, namun menitik beratkan sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda dalam penerapan homeschooling itu sendiri. Jadi dalam peraturan pemerintah tahun 129, nomor 129 tahun 2014, bahwa homeschooling bisa diadakan di dalam rumah. Jadi itu sifatnya legal, ya. Bisa dilakukan oleh siapa saja dalam kondisi yang kondusif, seperti itu. Kemudian karena modelnya yang berbeda dalam gaya belajar dengan sekolah formal yang kita ketahui banyak dijalani oleh anak reguler dan sekolah inklusi yang berpola pada rutinitas tugas belajar. Jadi modelnya yang berbeda. Kemudian gaya belajarnya juga yang berbeda dengan sekolah formal, sehingga kita menitik beratkan pada minat, kemudian pada gaya belajar, kemudian pada fleksibilitas waktu orang tua dan anak, seperti itu. Yang berikutnya, namun dengan homeschooling, orang tua dan anak dapat bekerja sama dalam proses belajar mengajar yang lebih fleksibel dalam mempelajari sesuatu hal yang disukai dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini kita bersifat fleksibel dalam mempelajari sesuatu hal. Kita memperkenalkannya, kemudian kita juga mengajarkannya, gitu ya. Dan kita tidak memaksakan akan kemampuannya, seperti itu. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan perkataan atau penyampaian. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ade untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Sudah semakin memahamkan kita gitu. Oke, karena kita mengejar waktu juga, karena akan buka nantinya. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang mendaftar. Yang pertama ini adalah dari Bu Ita Nurlita. Beliau juga ada di sini. Selamat sore Bu Ita Nurlita. Nah, Bu Ita ini bertanya, bagaimana dengan ijazah homeschooling? Apa keberadaannya diakui pemerintah? Oke, baik, silakan Ibu. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau menurut peraturan pemerintah tahun nomor 129 tahun 2014, homeschooling itu adalah penyelenggara pendidikan secara informal itu bersifatnya legal, ya. Jadi kita bisa mengadakan homeschooling di rumah atau mengadakan homeschooling merupakan komunitas, artinya kita bisa bergabung dengan komunitas homeschooling atau mengadakan di rumah, atau gabungan dari homeschooling majemuk gitu. Kita bisa mengadakan homeschooling, dan ijazah itu kita bisa disesuaikan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan usia. Biasanya kita bisa mendaftarkan ketika usia mereka sudah mencapai usia tingkat atau level tertentu, misalnya SD. Kalau misalnya sudah SD itu usia 14, 12, 13, 14, mereka diwajibkan untuk mengikuti ujian kesetaraan. Namun anak-anak yang mendapatkan ijazah kesetaraan itu bisa melanjutkan sekolah reguler atau meneruskan ke sekolah yang memang untuk sekolah khusus, ya, sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun ketika pandemi sudah berakhir seperti ini, ada peraturan baru lagi. Ketika anak sudah mengikuti ujian kesetaraan, mereka juga harus mengikuti ujian sertifikasi, sehingga mereka bisa mendaftarkan di sekolah atau di universitas yang akan mereka masuki, ya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Ade. Semoga menjawab ya Bu Ita. Ya. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan metodenya ada banyak banget tuh. Nah, itu gimana cara kita menentukan anak ini cocoknya dengan metode ini atau metode ini cocok untuk anak yang seperti ini? Nah, itu bagaimana? Ya, biasanya itu melalui asesmen dulu ya Mbak. Biasanya kita melalui asesmen, kita melihat kemampuan, kemudian kita melihat pemahamannya mereka. Nah, barulah kita tentukan metode apa yang akan kita gunakan. Jadi melalui asesmen dulu, itu orang tua bisa mengasesmen anak, ya, melalui perilaku, kemudian melalui kesenangan, melalui minat, ya, itu bisa kita asesmen. Kemudian baru kita tentukan metode apa yang bisa kita gunakan untuk pengajaran anak. Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Ade. Iya, sama-sama, Mbak. Oke, karena ini kita sudah mendekati waktu berakhir juga, boleh closing statement atau pesan dari Bu Ade untuk para orang tua ABK? Silakan. Oke. Terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit berpesan bahwa orang tua tidak boleh putus asa atas apa yang telah Allah berikan pada kita, anak berkebutuhan khusus, ya. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan pada kita supaya kita bisa membimbing, kita bisa mengajari, kita bisa mengarahkan anak itu untuk ke depannya, supaya bisa mandiri, supaya bisa berprestasi, supaya bisa diakui oleh masyarakat, ya, oleh lingkungannya. Maka banyak sekali jalur-jalur akademi yang bisa mereka ikuti. Jadi nggak usah istilahnya saya nggak bisa anak saya masuk ke sekolah reguler, kemudian anak kita tidak kita ajarkan, tapi tetap kita ajarkan, kemudian tetap kita usahakan agar anak kita bisa berkembang optimal, bisa
bermanfaat di lingkungan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ade untuk closing statement-nya. Terima kasih banyak juga untuk pemaparannya tadi dan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya juga terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir pada sore hari ini, yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa webinar ini direkam juga dan dapat dilihat tayangan ulangnya di YouTube Peduli Kasih HABK, Harian Surya, dan Tribun Jatim Official. Nah, sebelum mengakhiri webinar kita sore hari ini, saya akan membacakan jadwal online webinar Akademi Ability selanjutnya. Nah, di hari Jumat 14 April 2023 pada pukul 15.30 sampai 16.45 pada tema menghindarkan pelecehan seksual pada ABK dengan narasumbernya yaitu Faiz Hayada, PSI psikolog. Beliau adalah praktisi dalam bidang klinis anak dan remaja. Kemudian pada hari Minggu 16 April 2023 pada pukul 15.30 sampai 16.45 pada tema mengetahui peran tutor dan guru pendamping khusus ABK dengan narasumbernya adalah Bapak Budianto, SPSI CHT. Beliau adalah pimpinan cabang Lembaga Psikologi Kuantum Nusa Jawa Timur dan guru BK serta koordinator guru pendamping khusus SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo. Baik, sekian untuk webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Ade, kepada para peserta semuanya. Saya Hayat sebagai moderator. Mohon maaf untuk kesalahan. Jika tadi ada kesalahan, untuk menutup webinar pada hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.